Shalom adik-adik Rocky, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa diberkati kan? Nah, kembali lagi bersama Kak Sem. Udah seminggu ya kita tidak berjumpa secara online. Nah, saatnya kita beribadah kembali di hari ini, di hari Minggu. Nah, sebelum kita beribadah bersama, kakak ajak untuk kita sama-sama berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih. Kami siap untuk hari ini beribadah, memuji, menyembah Engkau, dan juga kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik di rumah, kita bangkit berdiri bersama, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Oh, oh, we praise you now. For me, in my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my crying into dancing. My lips shall praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Oh, oh, we praise you now. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Everything in
Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Oh, oh, we praise you now, Jesus. Mari adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih itu, yuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Mari adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita.
kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih kami hari ini sudah memuji dan menyembah Engkau, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan berakar dan berbuah juga Tuhan, dan buahnya boleh dinikmati oleh sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, hari ini belanjaan Kak Jenny banyak sekali ya. Isinya sampai berat kayak gini. Belanjaan apa aja nih? Belanja snack udah belum ya? Sebelum Kak Jenny checklist nih, mau cek dulu snacknya udah ada belum? Tada, udah ada snacknya. Disuruh beli susu juga. Susu mana ya? Ada nggak ya? Oh, ada dong. Yang belum terakhir, coklat. Wah, Kak Jenny beli coklat nggak ya? Ada dong coklatnya. Disuruh beli terakhir biskuit. Coba dicek. Yeay, ada dong biskuitnya. Akhirnya tugas hari ini selesai dengan baik. Kak Jenny sudah beli semuanya yang ada di permintaan ini. Kenapa ya Kak Jenny disuruh belanja banyak kayak gini? Lupa, ada adik-adik udah pada hadir nih mau dengar firman Tuhan. Halo adik-adik, shalom. Senang banget nih Kak Jenny hari ini bisa ketemu adik-adik untuk sama-sama kita mau dengarkan kabar baik tentunya ya. Nah adik-adik, minggu ini kita mau belajar tentang apa ya? Sebelumnya Kak Jenny tanya dulu, selama bulan Januari kita belajar tentang siapa hayo? Masih ingat nggak? Benar banget, tentang Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, yaitu untuk ajarlah kami berdoa. Nah selama bulan Januari Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi kemana adik-adik? Pergi belanja kayak Kak Jenny tadi, beli barang-barang seperti itu, atau kemana nih? Enggak lah ya, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan untuk semua orang. Oke adik-adik, Kak Jenny mau tanya nih, pasti pada bingung nih, Kak Jenny mengutus berarti artinya ngapain Kak Jenny? Artinya Tuhan menyuruh pergi dan melakukan sesuatu. Kalau diutus pergi untuk melakukan suatu hal, berarti ada tugas yang harus dikerjakan di sana. Sama kayak Kak Jenny tadi, ketika diminta untuk pergi belanja. Berarti ketika diminta pergi, ada tugas yang Kak Jenny lakukan, yaitu apa tadi? Belanja. Nah, sama halnya dengan murid-murid Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mengutus mereka pergi, ada tugas yang harus mereka lakukan. Lalu ketika murid-muridnya pergi, ingat nggak Tuhan Yesus suruh bawa apa aja? Salah, Tuhan Yesus suruh jangan bawa apa aja. Seperti apa aja tuh yang nggak boleh dibawa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Pertama ini apa? Uang. Tuhan Yesus bilang, gak usah bawa uang. Berikutnya, Tuhan Yesus bilang apa? Baju. Gak usah bawa baju. Yang berikut, apa lagi Tuhan Yesus suruh? Jangan bawa bekal. Nih, bekal makanan banyak kayak gini. Gak usah dibawa. Loh, kan Tuhan Yesus nyuruh pergi. Kalau Kak Jenny tadi disuruh pergi belanja, pastinya harus dikasih uang dong ya buat belanja. Tapi kok murid-murid itu malah nggak dikasih uang, nggak disuruh bawa baju, nggak disuruh bawa apa lagi? Bekal untuk pergi. Lalu adik-adik, apakah murid-muridnya ngambek dan memilih gak usah pergi aja, ngapain pergi nggak dikasih uang kayak gitu? Tapi ternyatanya enggak, murid-murid tetap belajar taat sama Tuhan Yesus. Kenapa sih Tuhan Yesus larang gak usah bawa hal-hal yang tadi? Karena Tuhan Yesus mau mengajarkan ke murid-muridnya untuk belajar semakin percaya sama Tuhan. Belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau semua kebutuhan tadi sanggup Tuhan sediakan. Makanya langsung murid-muridnya langsung pergi karena mereka percaya Tuhan yang mengutus mereka. Untuk itu di minggu ini kita sama-sama mau belajar tentang kita diutus oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi dong, kita mau belajar tentang apa? Kita diutus oleh Tuhan Yesus. Ayo, siapa yang mau diutus sama Tuhan Yesus? Kayak gini juga mau dong. Kayak murid-murid tadi, adik-adik mau nggak? Angkat tangannya. Oh, ya pasti mau juga dong yang diutus sama Tuhan Yesus. Artinya siap pergi untuk melakukan sesuatu, melakukan tugas yang Tuhan kasih. Lalu adik-adik,
Kayak gini, ingatin lagi untuk murid-murid Tuhan Yesus tadi, ketika mereka pergi, mereka percaya sama Tuhan, mereka kembali dengan sukacita karena berhasil melakukan tugas itu dengan baik. Mereka senang sekali. Kenapa? Tuhan, kami berhasil mendoakan orang yang sakit menjadi sembuh, mendoakan orang yang lumpuh berjalan, berhasil untuk menyembuhkan orang yang sedang kerasukan, mereka terbebas dari roh jahat. Wah, murid-murid berhasil karena mereka belajar percaya kuasa Tuhan senantiasa menyertai mereka. Nah, yuk adik-adik kita belajar sama-sama kayak seperti murid Tuhan Yesus. Kita mau menjadi murid yang siap diutus Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan mengutus kita kemana nih? Di lingkungan sekolah, di keluarga, di teman-teman tempat kita bermain. Oke, yang siap diutus Tuhan. Kalau di sekolah, ketika kita menjadi murid Tuhan dan siap diutus Tuhan di lingkungan sekolah, ada teman belajar, kita gangguin yuk. Kita jahilin teman kita. Di rumah kita berantem sama adik. Kita melawan orang tua, kita bohong. Di tempat bermain kita berantem lagi sama teman. Ayo, seperti itu nggak? Anak-anak murid Tuhan Yesus yang diutus Tuhan harus seperti itu nggak? Katanya tadi harus menjadi apa? Membawa kabar baik, membawa berita keselamatan. Berarti hal-hal yang tadi tidak boleh dilakukan ya. Tapi pastinya ketika Tuhan mengutus kita, dimulai dari keluarga, kita menjadi anak yang sopan sama orang tua, yang tidak bentak-bentak mama papa, yang selalu nurut sama mama papa, yang mau main sama adiknya, tidak suka berantem, yang suka share mainan. Di sekolah menjadi murid yang baik sama guru, menjadi murid yang sopan, dan tentunya mau saling berbagi sama temannya. Seperti itu yang Tuhan mau, itu cara Tuhan mengutus kita. Lalu ketika di lingkungan pertemanan kita mau berteman sama teman kita yang mana aja, yang tidak harus melihat sosialnya, tidak boleh melihat statusnya, apakah dia miskin, apakah dia kaya, apakah dia berkulit putih atau berkulit hitam. Enggak, Tuhan mau kita berteman dengan siapa saja dan menjadi anak yang baik, menjadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran, tidak suka bohong, tidak suka nyontek di sekolah. Jadi itu yang Tuhan mau, sekalipun kita masih kecil, kita untuk belajar menjadi anak-anak yang hidup benar. Nah, itu yang Tuhan utus kita dimanapun kita berada. Untuk itu, seperkebenaran minggu ini mengajarkan kita, Tuhan Yesus mengutus kita dalam namanya. Ayo sekali lagi, Tuhan Yesus mengutus kita dalam namanya. Oke, pasti adik-adik bilang, Kak, aku juga sudah siap nih mau diutus sama Tuhan di lingkungan sekolah. Tapi Kak, di lingkungan sekolah aku ada anak yang nakal dan aku nggak berani kasih tahu dia. Kalau aku nggak berani nasihatin dia, takutnya aku dibully balik, Kak. Gimana ya caranya? Nah, caranya gampang, adalah dengan cara berdoa. Kita mulai mendoakan teman kita yang nakal tadi supaya Tuhan Yesus menjamah hatinya, Tuhan Yesus merubah hatinya, sehingga ketika dia dinasehatin, ketika kita kasih tahu dia kalau apa yang dilakukan salah, dia tidak nyerang kita balik. Selain itu, akan ada Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita. Kita bisa lapor dia atau kita bisa memberitahu ke guru kelas kita seandainya ada teman kita nakal dan kita takut untuk kasih tahu dia, kita bisa kasih tahu ke guru sekolah kita. Caranya seperti itu, dan pastinya jangan lupa senantiasa untuk berdoa. Tuhan pasti selalu menolong kita. Sama kayak murid-murid tadi, mereka pergi saja ketika diutus Tuhan tanpa bawa uang, tanpa bawa bekal, tanpa bawa baju. Tapi mereka kembali dengan penuh sukacita dan tetap sehat. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang menyertai. Begitu juga dengan kita. Mau kita di rumah, mau kita di sekolah, mau di kita tempat bermain, senantiasalah selalu berdoa. Nah, adik-adik pasti masih ingat apa ya doa yang murid-murid minta kepada Tuhan Yesus untuk diajarkan? Yaitu doa Bapa Kami. Nah, sama-sama yuk hari ini kita belajar lagi adik-adik tentang doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami bukan hanya sekedar doa biasa yang kita hafal, tapi doa ini mengandung kuasa yang luar biasa. Yuk kita lihat yang pertama, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Wah, keren banget Tuhan Yesus di sini ngajarin kita manggil Tuhan Yesus dengan sebutan apa? Bapak, bukan panggil om, bukan panggil kakek, tapi panggil siapa? Bapak, artinya dekat sekali kita sama Bapak, artinya kita sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Ayatnya ada nggak, Kak? Ada dong, di Roma 8 ayat 15 Tuhan Yesus bilang gini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Ya adik-adik, mulai sekarang belajar berdoa, ingat Bapa kita ada di mana?
di surga. Panggil Bapa kami yang di surga. Artinya kita dekat sekali sama Tuhan kita. Yang berikut Tuhan Yesus bilang apa? Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oke, makanan kami yang secukupnya berarti kalau Tuhan itu Bapa kita nggak boleh minta makan banyak-banyak ya Kak? Atau tidak boleh minta makanan yang sedikit aja ya? Kenapa sih ini Tuhan mengajarkan kita minta makanan yang secukupnya? Artinya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur. Senantiasa lakukan itu setiap hari. Bersyukur dengan apapun yang kita punya saat ini, hari ini. Kalau misalnya siang ini adik-adik mau makan, mama papa udah menyediakan makanan untuk dimakan, kita harus bersyukur, tidak boleh sebaliknya. Malah, mah aku nggak suka makanan ini. Boleh nggak mah pesan GrabFood aja? Pesan CTM aja mah jangan makan lagi. Hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur apapun yang kita diberikan hari ini. Itu yang Tuhan minta. Terus yang berikut, Tuhan Yesus juga mengajarkan di doa Bapa kami untuk makanan yang kita makan bukan hanya tentang makanan buat fisik kita saja. Tapi Tuhan Yesus juga bilang makanan rohani kita juga perlu, yaitu ada damai, ada kasih, ada sukacita, ada kesembuhan, ada keselamatan. Itu yang Tuhan minta biar tubuh rohani kita juga butuh makanan. Inilah yang kita doakan setiap hari. Kita tidak hanya memanggil Tuhan Yesus Bapa, tidak hanya memberkati makanan kita secukupnya, tapi setiap hari juga kita juga mau berdoa untuk Tuhan Yesus berkati kita dengan damai, kasih, sukacita, keselamatan, sehingga dimanapun kita berada orang-orang bisa melihat itu di sekitar kita. Nah, yang berikut Tuhan Yesus juga bilang apa? Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Tunggu dulu nih, ayo adik-adik dicek lagi, minggu ini lagi marahan sama siapa? Udah baikan belum? Atau hari ini tadi sempet marah sama mama sama papa, hayo udah minta maaf belum? Coba diingat lagi, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita tidak boleh menjadi orang yang punya dendam. Harus mengampuni dan harus mengasihi, sama seperti siapa? Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu mengasihi kita, mengampuni kita, menebus semua dosa kita lewat apa? Lewat kematian Tuhan di kayu salib. Makanya Tuhan Yesus bilang kalau kamu mau diampuni, ampuni juga dulu orang lain. Nah, yang berikut Tuhan Yesus bilang apa lagi? Di doa Bapa kami, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ingat ya adik-adik, sekali lagi Tuhan Yesus tidak pernah mencobai kita. Karena Tuhan Yesus itu sayang sama kita dan baik sama kita. Terkadang kita selalu diberikan ujian. Ada ujian itu buat apa? Untuk melatih iman kita semakin kuat, semakin mau percaya dengan sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Sama nih kayak adik-adik yang di sekolah, kalau mau naik kelas harus ujian dulu nggak? Iya kan, harus ada tes dulu. Kenapa? Supaya memang benar-benar oke, ini dia sudah bisa naik ke kelas berikut gitu. Nah, sama seperti kehidupan kita, Tuhan melatih iman kita untuk senantiasa kita mau belajar percaya, berharap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus yang akan menolong. Sekali lagi adik-adik harus ingat seperti murid-murid Tuhan Yesus yang diutus Tuhan tanpa bawa uang, tanpa bawa bekal, tapi mereka tetap bisa pakai baju yang bagus, masih tetap layak makan. Sama-sama kayak adik-adik hari ini Tuhan Yesus bilang belajarlah percaya dengan sungguh-sungguh lagi sama Tuhan Yesus. Yang berikut Tuhan Yesus bilang apa? Karena engkaulah yang punya kerajaan, karena Tuhan Yesus yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala kuasa, segala kemuliaan, kehormatan hanya buat Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan Yesus mengajarkan di doa Bapa kami, doa yang sederhana namun sangat luar biasa ketika kita senantiasa mau belajar berdoa sama Tuhan. Oke adik-adik, itu dia firman Tuhan minggu ini. Dan sebelum selesai kita mau sama-sama hafalkan super ayat. Super ayat minggu ini diambil dari Yesaya 6 ayat 8. Apa bunyinya? Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sekali lagi dong Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ayo adik-adik, ada di sini yang mau diutus Tuhan, angkat tangannya. Iya, kita semua sama-sama menjadi murid Tuhan yang siap untuk diutus Tuhan. Oke adik-adik, kita mau berdoa dulu untuk firman Tuhan
minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati semua yang boleh kita dengar hari ini dan menjadi berkat untuk setiap keluarga kita. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat minggu ini. Kami sudah boleh belajar Tuhan bagaimana Tuhan mau mengutus murid-murid. Ini setiap kami Tuhan, adik-adik Rocky, Tuhan utus kami Tuhan untuk tetap menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang hidup benar dimanapun kami berada. Baik di rumah, baik di sekolah, maupun di tempat kami bermain. Berkati kami senantiasa Tuhan Yesus dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tada! Nah ini dia kreatif time yang ditunggu-tunggu. Kita mau ngapain nih? Ayo Kak Jenny tanya, adakah di sini yang sudah menghafal doa Bapa kami? Kak Jenny juga sudah dong. Kak Jenny percaya adik-adik juga sudah. Namun challenge kali ini kita akan menghafal doa Bapa kami dalam bahasa Inggris. Nah gampang banget kan? Nanti kakak Rocky akan mengirimkan teks doa Bapa kami dalam bahasa Inggris ke grup orang tua ya. Nanti adik-adik minta. Lalu jangan lupa menghafal doa Bapa kami dalam bahasa Inggris karena di minggu depan akan ada kontes doa Bapa kami. Nah, adik-adik yang bisa menghafal doa Bapa kami dalam bahasa Inggris akan diberi hadiah. Pasti mau kan dikasih hadiah? Nah, jangan lupa ya dilakukan creative time-nya. Buat yang di rumah boleh minta bantu mama papa merekam hasil adik-adik atau memvideokan adik-adik yang sudah menghafal doa Bapa kami. Oke adik-adik, itu dia kreatif time minggu ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik Rocky, sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Adik-adik di rumah boleh minta tolong papa atau mama untuk memberikan persembahannya melalui scan QR code yang akan ditampilkan pada pengumuman nanti ya. Nah, sebelum itu kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh berkenan kepadamu Tuhan dan berkati kedua orang tua kami yang akan memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita simak pengumuman minggu ini. Nah adik-adik, ibadah Rocky hari ini sudah selesai. Tapi jangan kecewa, minggu depan kita akan beribadah bersama kembali. See you next week and God bless you.